Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sholat berjamaah. Untuk kitabnya kita membahasnya di kitab apa nih? Busyra Al-Karim pada halaman 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau shalla khalfahu summa tabayyana kufruhu au jununuhu au kaunuhu imra'atan au ma'muman au ummiyan a'adaha. Apabila seseorang sholat di belakang imam, kemudian si imamnya ini jelas atau nyata kafirnya, tapi jelasnya ini setelah sholat. Kalau misalkan nyata atau jelasnya ini setelah Aisyah atau di pertengahan sholat atau di awal sholat, maka itu sholatnya sudah jelas batal. Tetapi untuk pembahasan ini, imamnya dalam keadaan kafir itu ketika setelah sholat ketahuan oleh makmum. Nah, lantas bagaimana sikap si makmum ini? A'adaha, maka harus kembali, harus i'adah lagi sholatnya. Itu pun dengan catatan bila mana jelas nyata si makmumnya itu mengetahui bahwasanya imamnya itu kafir atau keluar dari agama Islam. Au jununahu, au jununuhu, atau gilanya imam, atau gilanya imam. Jadi begini, ketika si makmum sholat, setelah beres sholat, ternyata imamnya itu dalam keadaan gila. Nyata jelas, diketahui oleh si makmum, si imam itu dalam keadaan gila, diketahuinya setelah sholat. Dan apabila sebelum sholat diketahui oleh makmum gilanya imam itu, maka ya setelah ketahuan itu wajib harus mufarokoh apabila ketahuannya pada ketika di pertengahan sholat, artinya saat melaksanakan sholat. Tetapi untuk pembahasan ini bukan dalam hal ketika saat melaksanakan sholat, tetapi ketika setelah melaksanakan sholat, setelah beres melaksanakan sholat, maka bagi makmum harus i'adah kembali sholatnya, karena tidak sah. Au kaunuhu imro'atan, atau adanya si makmum ini imro'atan, yaitu berjenis kelamin perempuan. Mungkin ya karena misalkan nih si imam ini biasa bergaul dengan lelaki, gitu ya. Karena sudah menjadi suatu sifat atau kejadiannya dari kecilnya seperti itu ya. Jadi pengennya sama lelaki aja gitu. Perempuan tapi pengen sama lelaki gitu kan ya. Bergaul, bersosialisasinya pun dengan laki-laki. Sehingga dia itu menguasai, misalkan gitu ya, menguasai ilmu sholat. Ketika dia sholat disuruh jadi imam, dia tidak mengetahui gitu, artinya tidak mau sebenarnya, misalkan kayak gitu si imamnya ini. Ketika jadi imam, ternyata setelah beres sholat berjamaah, makmum mengetahui bahwasanya si imam ini berjenis kelamin perempuan. Maka wajib bagi makmum i'adah sholatnya atau mengembalikan atau mengulangi lagi sholatnya karena tidak sah. Au makmuman, au ummiyan, atau ummi. Bahasa ummi di sini orang yang tidak mengerti, tidak tahu, tidak bisa bahasa, tidak bisa membaca Fatihah misalkan gitu. Tidak bisa membaca Al-Qur'an, pun sholatnya pun dia tidak tahu. Nah, ketika setelah beres si makmum
mengetahui hal tersebut, maka wajib mengulangi lagi sholatnya. La in bana muhdisan au junuban au alaihi najasatun khafiyatun. Tidak i'adah, artinya tidak mesti diulangi lagi setelah beres sholatnya. In bana muhdisan, apabila makmu atau apabila imamnya ini dalam keadaan muhdis, orang yang hadas, tapi diketahuinya oleh makmum tersebut setelah beres sholat, maka bagi makmum tidak mesti mengulangi lagi sholatnya. Au junuban, atau orang yang junub. Nah, imamnya ini diketahui oleh makmum setelah selesai sholat bahwasanya imam ini dalam keadaan junub. Maka bagi makmum tidak mesti mengulangi sholatnya lagi. Karena apa? Karena ya junub diketahuinya setelah sholat. Au alaihi najasatun khafiyatun, atau di imamnya ini ya terdapat atau membawa najis yang samar, yang tidak diketahui ketika melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, si makmum mengetahui bahwasanya imam ini membawa najis ketika sholatnya. Maka bagi makmum tidak mesti mengulangi sholatnya lagi. Tetapi ya bagi imam beda lagi lah. Ini bagi makmum. Au dhahiratan, atau najis yang nyata, yang dhahir, yang jelas. Lagi samar pun tidak mesti diulangi lagi bagi makmum sholatnya, apalagi dengan yang jelas. Au qa'iman li raq'atin jaidatin, atau berdiri untuk menambah rakaat sholat. Misalkan begini, sholat dhuhur gampangnya gitu ya. Taruhlah sholat dhuhur. Si imam lupa salam ketika di rakaat keempat. Lantas dia itu bangun lagi, padahal kan sudah pas itu rakaatnya. Tapi dia bangun lagi karena apa? Karena dia tidak tahu, bukan tidak tahu, lupa gitu ya. Lupa dengan rakaat yang ditambahnya itu. Nah, sementara si makmumnya kan dia mengikuti aja, bukan mengikuti, tapi dia kan diam saja gitu. Diam aja udah, jangan mengikuti. Kalau mengikuti ya batal. Tidak mengikuti, diam aja. Jadi di dalam keadaan tahiyat akhir gitu ya. Setelah imam salam, rakaat yang kelimanya itu, ya makmum pun ikut salam. Nah, lantas bagaimana bagi makmum? Apakah salatnya mesti diulang lagi? Ya tidak. La ada, tidak mengulangi lagi salatnya makmum ketika imamnya menambah rakaat yang ke-5, rakaat tambahan gitu ya. Walau nasiya hadasa imamihi summa tadzakarahu a'ada. Dan apabila makmum lupa dengan hadas imamnya, artinya misalkan begini, imam dalam keadaan hadas, makmum tahu bahwasanya imam ini dalam keadaan hadas sebelum sholat. Ketika sholat, makmum ini dia lupa bahwasanya imam ini punya hadas. Ketika sebelum sholat dia tahu, ketika sholat dia lupa bahwasanya imam ini punya hadas. Setelah melaksanakan sholat, dia ingat bahwasanya si imam ini tadinya itu hadas. Sebelum sholat juga saya itu tahu bahwa imam itu hadas, dalam keadaan punya hadas. Setelah beres sholat, dia ingat, oh ternyata si imam ini punya hadas ya. Apakah kembali lagi sholatnya? Ada, maka harus diulang lagi sholatnya. Sholat si makmumnya. Kalau imam ya jelas lah tidak sah gitu kan. Kalau imam. Ini bagi makmum. Faslun wallahu a'lam bishawab.